warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen perkantoran, yang dimana dalam video ini kami akan menampilkan sebuah kasus mengenai keterlambatan pengajuan laporan di perusahaan MIPA dalam hubungan antar pegawai ataupun koordinasi antar bagian. Selamat menyaksikan. MIPA Sejahtera merupakan sebuah perusahaan jasa yang beroperasi di Sumatera Utara sedang menghadapi masalah keterlambatan laporan bulanan ke manajemen pusat. Masalah ini mengganggu proses evaluasi dan perencanaan kerja perusahaan. Maka dari itu, manajer operasional bersama para pegawai mengadakan rapat internal untuk membahas permasalahan ini dan mencari tahu penyebab serta solusi agar laporan dapat disusun dan dikirimkan tepat waktu ke depannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi. Baik, di sini saya ingin membahas masalah yang terus terjadi di kantor kita, yang dimana laporan bulanan dari masing-masing divisi sering sekali terlambat untuk dikumpulkan. Dan tentunya hal ini membuat laporan perusahaan ke manajemen pusat ikut terlambat. Nah, dari bagian staf administrasi apakah ada kendala? Maaf Priska, laporan dari bagian administrasi ini sering terlambat karena kami menunggu data dari divisi lain, terutama dari tim penjualannya. Baik, terima kasih. Dari bagian koordinator tim penjualan, apakah ada kendala terkait ini? Nah, jadi seperti ini Bu, tim saya sepertinya memerlukan waktu lebih banyak untuk menerapkan data penjualan. Nah, kadang-kadang data dari beberapa sales baru masuk di akhir bulan ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya di bagian supervisor keuangan, apakah ada kendala terkait dengan ini? Tentu saja kami menerima kendala dikarenakan bagian divisi administrasi dan penjualan belum memberikan data, sehingga kami belum menyusun laporan secara akurat laporan keuangannya. Baik, terima kasih rekan-rekan, dan hal ini tentunya jelas masalah koordinasi. Di sini setiap divisi ini bekerja sendiri-sendiri yang tentunya tanpa jadwal dan juga komunikasi yang jelas. Setelah rapat internal berlangsung, Bu Priska sebagai manajer operasional dipanggil oleh direktur perusahaan untuk dimintai penjelasan terkait keterlambatan laporan yang terus berulang dan mulai mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Bu Priska, saya sudah beberapa kali mengingatkan tentang laporan bulan ini. Kenapa laporan ke manajemen pusat selalu terlambat? Ini sudah mempengaruhi kinerja perusahaan. Baik Pak, maaf Pak Ramli, di sini kami sudah berusaha untuk mengumpulkan laporan tepat waktu, namun di sini ada beberapa kendala teknis dan juga koordinasi antar divisi yang tentunya mempengaruhi proses pengumpulan laporan. Saya paham ada banyak kendala, tapi ini sudah bukan masalah pertama kalinya. Laporan yang terlambat membuat kami kesulitan merencanakan anggaran evaluasi operasional. Reputasi perusahaan kita juga bisa turun di mata manajemen pusat. Ya benar Pak, di sini kami sedang mencari solusi untuk memperbaiki ini, dan di sini kami sudah merencanakan yang dimana beberapa langkah untuk memastikan bahwasanya laporan tidak terlambat lagi ke depannya. Saya berharap langkah-langkah itu bisa segera diterapkan. Jangan sampai masalah ini terus berlarut-larut. Setelah mendapat teguran dari direktur, Bu Priska selaku manajer operasional segera mengadakan rapat lanjutan bersama para pegawai untuk mengevaluasi penyebab keterlambatan laporan dan menyusun langkah-langkah solusi agar masalah yang sama tidak terulang kembali. Oke, baik rekan-rekan, terkait masalah
akhir bulan, laporan dari setiap divisi harus dikumpulkan ke bagian administrasi dan paling lambat tanggal 25. Siap Bu, saya akan pastikan template laporan siap dan setiap divisi paham cara mengisinya. Nah baik, di sini yang kedua yaitu template laporan standar. Nah di sini tentunya Bu Laudatul akan menyiapkan template yang mudah diisi dan seragam untuk semua divisi. Template standar akan saya buat secepatnya Bu. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, briefing rutin antar divisi. Nah, jadi di sini kita akan mengadakan rapat koordinasi setiap 2 minggu sekali, yang dimana untuk memantau perkembangan laporan. Saya juga akan menyiapkan grup pengingat agar laporan bisa dikumpulkan di bawah. Nah, oke. Tadi yang keempat yaitu pengingat otomatis. Nah, di sini Pak Ahmad akan membuatkan grup khusus untuk mengingatkan 3 hari sebelum batas waktu. Oke, bagus rekan-rekan. Mari kita terapkan solusi ini mulai bulan depan. Dan di sini saya berharap tidak ada lagi laporan yang terlambat nantinya. Siap. Baik, terima kasih. Baik, jadi kita sudah sepakat dengan solusi yang kita bahas tadi, dan di sini berakhir sudah rapat kita hari ini, dan saya harap mulai bulan ini tidak ada lagi laporan yang terlambat, dan tentunya mari kita jaga komunikasi dan koordinasi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suasana rapat yang awalnya tegang perlahan berubah menjadi kondusif. Para pegawai mulai tersenyum, saling terbuka, dan bersemangat berdiskusi untuk mencari solusi atas masalah keterlambatan laporan.